Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil الذي أرسل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل بعيد. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamni bil Qur'an. Datang lagi dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah urang ayeuna tos mau membuka lagi ya, mau menerangkan lagi sekarang minggu yang kedua Ya. di hari Minggu, mau menerangkan tentang bab rukun iman. Ya. Rukun iman ya. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, pertanyaannya sim abdi nyaina badai naroskeun ayeuna ka Ustad, gimana sih iman yang tadi yang dijelaskan rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga silakan. Alhamdulillah. Kita bisa silaturahim lagi ya, minggu yang kedua Alhamdulillah. disebutkan. Jadi pagi ini kita akan mendiskusikan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi seperti kita ketahui ya bahwa rukun iman itu rukun yang mudah dihafal. Artinya sangat-sangat mendasar. Bahkan ini kalau di sekolah itu pelajaran TKA, TKA, TPA. Tapi kenapa rukun iman itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa? Gitu? Karena dari iman itu sendiri itu bisa menunjukkan kualitas mukmin yang sebenarnya. Dilihat dari rukun tadi, artinya rukun berarti segala sesuatu yang harus terpenuhi sehingga mencapai kata iman. Nah, rukun itu diibaratkan seperti syaratnya orang yang beriman itu yang 6 perkara tadi. Ketika ketika didefinisikan iman itu yakin, percaya. Nah, berarti ketika percaya kepada Allah, yakin kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar. Nah, ketika itu terpenuhi rukunnya, baru bisa dikatakan seseorang adalah orang yang beriman. Tapi ketika satu saja tidak terpenuhi, maka secara syariat dari rukun iman itu sendiri itu belum termasuk beriman. Nah, makanya kita definisikan lagi, iman itu secara bahasa artinya percaya, yakin, tasdiku bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Dibenarkan dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh anggota badan. Itu secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke rukun iman yang pertama ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini seperti pagi kemarin ya, kita membahas rukun Islam. Nah, itu dalam syahadat itu sendiri. Nah, dalam syahadat itu sendiri itu sudah mewakili bahwa kita yakin kepada Allah dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, tindak lanjut dari rukun Islam yang pertama itu syahadat, ya, meyakini seyakin-yakinnya akan sifat Allah, akan keberadaan Allah, akan kasih sayang Allah, seperti yang disebutkan dalam Asmaul Husna, seperti yang disebutkan dalam sifat-sifat wajib yang 20 itu, yang wujud, qidam, baqa, dan lain-lain. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah kita yakin sebagai orang yang beriman. Nah, itu garis besarnya untuk rukun yang pertama, iman kepada Allah, ya seperti itu. Ketika muncul keraguan, nah itu harus dikoreksi lagi, apakah rukun iman yang pertama, iman kepada Allah itu betul atau perlu dievaluasi lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian masuk ke rukun yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Sebelum kita masuk ke percaya atau tidak adanya malaikat, kita harus yakinkan dulu bahwa malaikat itu betul-betul makhluk yang diciptakan oleh Allah. Terus kedua, makhluk yang diberi tugas oleh Allah.
Nah, selanjutnya kita cari tahu siapa atau ada berapa malaikat itu dan tugas-tugasnya apa. Di dalam kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki ya, sebutkan bahwa ada 10. Barangkali kita bisa sebutkan bersama ya. Dan kita sudah kenal betul dengan nama-nama itu. 1, malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib tugasnya untuk apa? Mencatat amal baik. Amal baik, amal buruk. Ini kadang suka tertukar. Malaikat Raqib, malaikat Atid. Mencatat amal baik dan amal buruk ya. Terus yang ketiga, Munkar dan Nakir. Itu bertugas untuk menanyai di alam kubur. Lanjut, ini pelajaran SD kita ulang. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Terus malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberikan atau menyampaikan rezeki. Malaikat Israil, tahu ya, malaikat Israil mencabut nyawa. Terus malaikat Israfil memegang, bertugas untuk meniup sang sakala nanti ketika akan hari kiamat ya, akan kiamat. Terus malaikat Ridwan menjaga surga dan malaikat Malik menjaga neraka. Nah, itu malaikat. Kita tidak tahu secara persis tugas malaikat itu seperti apa, tapi gambarannya tugas-tugas malaikat itu seperti itu. Sebelum dijelaskan, kita masuk ke rukun yang ketiga ya. Iman kepada kitab Allah. Kitab Allah apa saja? Nah, yang sangat perlu diimani ya tentu sebagai umat Nabi Muhammad yaitu kitab Al-Quran. Terus kitab yang lainnya apa? Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan suhuf-suhuf para nabi sebelumnya seperti disebutkan dalam surat Al-A'la. Wasuhufi Ibrahim wa Musa. Itu suhuf-suhuf itu berupa lembaran firman Allah. Dan itu sudah terangkum semuanya dalam kitab Al-Quran. Nah, lanjut ke rukun yang selanjutnya, yang keempat adalah kepada Rasul. Rasulullah atau Rasul-Rasul adalah utusan Allah yang diberi tugas, termasuk para nabi ya. Kita ketahui nabi ada yang wajib diketahui sekitar ada 25. Walaupun secara hitungan itu lebih, tapi yang wajib diketahui 25. Kemudian Rasul yang wajib diketahui 5, dan memang 5. Artinya Rasul itu yang diberi tugas khusus selain kenabian. Nah, kemudian iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir tentu kita tahu ya bersama-sama bahwa hari akhir itu digambarkan dengan kiamat. Hari akhir, jadi hari yang terakhir. Tidak ada hari setelah hari itu, artinya di dunia. Artinya dunia hancur. Yang ada hari apa? Hari akhirat. Kalau sekarang masih hari-hari ketika di dunia. Meskipun banyak keterangan-keterangan yang disebutkan ciri-ciri hari akhir itu seperti apa, hari apa. Tapi pada saat ini kita masih berada di hari sebelum kiamat. Dan digambarkannya hari akhir itu adalah kiamat.
Adapun kiamat kubro, adapun kiamat sugro, nah itu tergantung kita memaknainya. Kemudian rukun yang terakhir yaitu qada dan qadar. Apa itu qada? Qada itu secara bahasa kepastian. Qadar ketentuan. Jadi qada dan qadar. Nah, dari keenam rukun itu tadi kira-kira Pak Ustadz ini akan lebih condong kemana nih untuk mendiskusikan? Atau semuanya, atau satu-satu, atau lebih condong yang mana dulu? Ya, pertanyaannya Sim Abdi, insya Allah, kenapa sih orang yang tadi bahasanya mengakui Islam, gitu kan, mengakui orang Islam tertera dalam KTP, apakah tidak malu untuk apakah tidak malu kepada Allah mengakui Islam tapi tidak dibarengi dengan keimanan, gitu aja. Nah, keimanannya gimana? Yang tadi disebutkan, yang namanya orang beriman itu pasti ya lepas dari segala yang dilarang oleh Allah. Gitu. Tapi kadang-kadang suka mencampur adukan aja, gitu kan. Istilahnya ada hal-hal yang sepele, contoh bertentangan ini mah ya di lingkungan aja ya. Dengan istilahnya bertetangga, tidak itu ini ibaratnya makan gitu. Itu gimana tuh harus benar-benar percaya keimanannya, itu aja. Jadi hal itu kan biasanya ya itu banyak faktor. Iya, betul. Banyak faktor yang mendukung. Banyak faktor yang mendukung seseorang bisa iman atau tidak. Atau lebih cenderung menunjukkan keimanan atau tidak. Karena sifat iman itu sendiri kan tersembunyi. Sifat iman itu sendiri tersembunyi. Artinya kita tidak bisa menuduh atau menyebut seseorang tidak beriman. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena iman itu sendiri yang tadi tasdik bil qalbi. Barangkali hatinya membenarkan gitu terhadap rukun-rukun yang tadi. Adapun lisan, nah itu. Adapun lisan bisa jadi lisan itu belum seirama dengan hati. Lebih jauh lagi ke perbuatan. Nah itu. Jadi ada orang yang membenarkan dalam hati, tapi lisannya belum bisa mengikuti. Bahkan perbuatannya pun belum bisa mengikuti. Nah, makanya ada yang namanya seperti ini, ada yang namanya suri tauladan. Suri tauladan. Salah satu tugas Rasulullah, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Jadi untuk menyempurnakan akhlak, termasuk menyempurnakan iman itu sendiri. Orang Islam itu banyak, awamul muslimin. Jadi kebiasaan orang Islam itu sangat umum. Ketika sholat ingin pahala kan semua. Iya. Ketika hari raya ingin kebagian berkah hari raya. Ketika berkurban ingin mendapatkan berkah dari kurban itu sendiri. Ya kebiasaan-kebiasaan awam. Tapi belum menyentuh pada titik fokus. Titik fokusnya seperti apa? Yang tadi. Ketika kita
membaca rukun ya, kitab ya. Iya. Di kitab di rukun iman yang ketiga membaca Al-Qur'an. Orang Islam, orang Muslim akan berbeda dengan orang mukmin dari segi membacanya aja. Kalau orang Muslim mungkin hanya membaca terjemahannya, menafsirkan. Tapi kalau orang mukmin itu sudah mulai terasa kenikmatan dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Iya. Nah dari sana aja udah terlihat perbedaan. Kemudian dari salatnya orang Muslim seperti kemarin ya waktu malam Jumat dibahas. Dengan salatnya orang mukmin itu pasti beda. Iya. Jadi kebiasaan waktu sholat, ba'da sholat, bahkan setelah sholat itu sendiri. Tapi orang mukmin itu sudah berbeda. Dari sholat itu sendiri sudah mulai merasakan nikmat. Bukan disuruh lagi, bukan mengartikan bahwa sholat itu sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Iya. Bahkan rasa nikmat keimanan itu hadir di saat-saat ketika melakukan ibadah-ibadah yang lain. Termasuk efek dari sholat itu sendiri sudah mulai bisa dirasakan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi setelah sholat itu terbawa. Nah, berbeda kan dengan orang Muslim yang mungkin ketika sholat efek dari keberkahan sholat itu sendiri tidak terbawa. Nah, akhirnya ketika di masyarakat, muncul yang namanya ada kesenjangan. Di samping itu dari faktor ibadah. Iya. Nah, selebihnya faktor ilmu, faktor pengetahuan, faktor lain-lain. Apalagi ketika udah masuk ke faktor urusan hati ya, itu udah susah. Nah, itu kebiasaan yang ada di masyarakat. Iya. Makanya paling susah gitu ketika Allah menyeru aqimis sholat, berombong-rombong ya, bergegas sholat. Wa ita'uz zakat, berbondong-bondong membayar zakat. Tapi ketika Allah menyeru wa tasimu bihablillahi jami'a, bersatulah kamu dan janganlah bercerai-berai. Nah, mikir dulu kan. Iya. Maka sampai sekarang perpecahan itu bisa dilihat di mana-mana. Betul. Bahkan katanya umat muslim itu paling terbesar di dunia. Tapi apakah masih bisa dikatakan satu umat? Bisa jadi terbesar jumlahnya, tapi ketika dinyatakan atau dikatakan apakah satu umat? Belum tentu juga. Bahkan ini seiring juga dengan keterangan Rasulullah bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu untuk lari ke sana ya. Tapi kembali lagi kepada tadi antara Muslim dan mukmin ketika disatukan, ketika bersatu, mana nih yang lebih cenderung menimbulkan tadi kesenjangan. Barangkali itu baru Muslim dan mukmin, belum mutakin. Jadi kecenderungan yang adanya biasanya dari awamul muslimin itu sendiri, kebiasaan orang muslim itu sendiri. Kadang orang mukmin yang memang sudah terpelihara ya dari ibadahnya, dari lisannya, kebanyakan lebih banyak mengalah. Ketika di masyarakat pun gitu ya, ataupun di tempat-tempat dia beraktivitas lebih banyak mengalah. Karena tadi salah satu ciri orang yang beriman itu dikatakan di dalam surat Al-Mu'minun, mukmin Al-Mu'minun.
mereka itu menghindari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, ketika ada satu perdebatan, mungkin orang mukmin itu lebih cenderung untuk memilih diam, Iya. karena Rasulullah pun menganjurkan seperti itu. Nah, itu ketika dihadapkan pada aplikasi dari keimanan itu sendiri. Ya makanya kita sebagai manusia ya, jikalau contoh kita sudah tenang, merasakan tenang jiwa kita itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ketika ada hal yang sepele menggoda kita dengan Islam, tidak ada hal yang penting untuk diributkan atau apa, lebih baik mengalah aja ya, mengalah untuk menang aja istilahnya kayak gitu ya. Istilahnya. Iya betul. Itu ciri orang mukmin itu yang tadi. Salah satunya dari lisan aja dulu. Dari lisan lebih menghindari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dari lisan. Jadi ketika kita mulai menyadari bahwa begitu mahal perkataan lisan kita ini, sampai Allah menyebutkan barang siapa yang beriman kepadaku dan kepada hari akhir, fayaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Ya Allah. Sekarang kalau bertengkar, baik atau tidak? Tidak, berarti lebih baik diam. Terus memperdebatkan sesuatu yang tidak begitu penting, baik atau tidak? Tidak. Berarti lebih baik diam. Nah, itu ciri orang yang beriman. Dan Allah menyebutkan banyak ciri-ciri yang orang beriman itu. Barang siapa yang beriman kepada dan hari akhir, maka fayukrim daifah, maka muliakanlah tamu. Nah, itu banyak sebetulnya. Terus di antara cabang iman yang paling rendah yaitu menyingkirkan duri di jalan. Itu sifat sosial. Nah, jadi seperti itu pemahamannya sangat jauh gitu ketika diaplikasikan dengan di masyarakat. Ya, jadi seolah-olah yang bahas tadi ya menarik dan ini pasti di kalangan masyarakat ini masih banyak ya yang hal seperti bahasa yang tadi ya, intinya papaseaan gitu kan, atau bahasa ini mah bertengkar wae, padahal seiman, seagama gitu kan. Orang sholat, dia mau ke masjid atau apapun, malah hatinya itu memegang kedendaman aja, itu ciri-cirinya itu istilahnya masih kotor ya atau gimana gitu kan. Seharusnya ketika kita sudah mau sholat yang benar itu kan harus dilepas segala beban yang ada di pikiran kita yang tadi ya, yang aneh-aneh itu gitu kan. Kita lebih baik apa sih, diam itu kan, lebih baik diam ketika orang ada yang bermusuhan kepada kita gitu kan. Nah, kecuali orang yang ingin berperangan benar-benar beda itu ini, baru kita seperti mengatakan anjing Rasul gitu kan, istilahnya makan gitu, larinya ke sana. Kalau kita dengan tetangga, dengan saudara kita apa-apa, lebih baik kita mengalah aja ya daripada berkecambungan yang gak jelas gitu kan. Itu aja mungkin ya kayaknya ya. Ya sebaiknya seperti itu. Iya. Sebaiknya seperti itu. Karena kita pahami bahwa kita itu satu akidah kan sama. Iya. Akidah sama Islam. Jangan sampai kita memiliki sifat melampaui batas. Sifat melampaui batas kepada sesama Islam sendiri.
Ya, artinya sampai menyimpan dendam itu kan nggak bagus. Dalam makna salat itu sendiri kan kita berupaya membersihkan hati kita melalui salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, kedengkian, dendam itu kan munkar. Nah, kita berupaya itu dihilangkan. Nah, karena ketika kita ingin mendekati Allah, ingin dekat dengan Allah, maka segala penghalang-penghalangnya itu harus dihilangkan. Sekarang secara logika seperti ini. Ketika kita ingin dekat dengan Allah, tapi kita masih sombong, nah berarti hijab antara kita dengan Allah itu ya sombong. Satu, ketika kita masih memiliki dendam, berarti hijab kita dengan Allah itu dendam. Ketika kita iri dengki, masih iri dengki, yang menjadi hijab kita dengan Allah itu iri dengki. Terus ketika kita malas beribadah, bukan Allahnya jauh, tapi ada hijab. Ada hijabnya ya malas itu sendiri. Dan banyak, kalau kita hitung berapa hijab kita dengan Allah. Ya makanya masih ya aku suka dengar-dengar gitu kan, kenapa suka ada yang bicara gitu kan, aduh kenapa cina saya mah kalau sholatnya gini-gini aja atau gimana kan, pas ke kita istilahnya terlihat gitu kan. Ya mungkin bisa jadi yang tadi ya, keki iri hati dengkinya itu masih di istilahnya tidak dilepaskan ya, gitu kan, tidak bertobat, masih merasakan bahasanya membenci kepada orang lain lagi, tapi dia itu suka sholat. Nah makanya kita juga ya suka membicarakan, lepaskanlah hal itu. Buat apa itu digenggam sifat nafsu, sifat amarah? Ya lepaskanlah, lebih baik mengalah kan gitu. Kadang-kadang kita juga suka memberikan apa tausiah gitu kan, tapi kan malah berbicaranya, oh udah orang mah cenah lewat pisan kasih. Ya itulah bisa jadi Allah itu istilahnya tidak mengijabah doa atau apapun ya kepadanya, seperti hal yang tadi yang memegang sifat amarah, nafsu, marah pada orang lain gitu kan, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit apa, padahal itu suka sholat juga gitu kan. Ya makanya jangan heran ketika dia keluh kesah, kekurangan atau apapun, ya bisa jadi ya itu yang menghalangi doa-doa dia itu kayaknya misalnya. Nah bisa jadi karena itu kan tadi hijab kan? Iya betul, hijab. Allah itu kan mendengar, mendengar ya, doa-doa yang tulus, yang ikhlas. Kalau dalam doa itu sendiri kan ada tadarru dan khufyah. Tadarru itu kan ada penuh pengharapan, terus ada rasa takut kepada Allah. Nah baru kemungkinan sampai. Tapi ketika kita masih belum memaafkan orang lain, bahkan sudah menjadi sesuatu yang sulit dihilangkan, nah mungkin selama itu belum hilang, ya selama itu pula Allah mengabaikan doa kita. Adapun kebaikan-kebaikan Allah yang lain mungkin bisa sampai, tapi dalam hal yang berkaitan dengan hal seperti itu ya itulah yang mereka dapatkan. Seperti begini, kita sholat, puasa, zakat, bahkan amalan-amalan sunnah kita lakukan dengan khusyuk sesuai standar kita. Tapi ketika masuk ke ibadah sosial,
kita memutuskan silaturahmi misalkan, itu kan dalam keterangan memutuskan silaturahmi sama dengan memutuskan jalan ke surga. Ibadahnya ada tapi jalannya sudah diputus. Seperti itulah. Jadi ada faktor-faktor di mana ibadah sosial bisa memutuskan ibadah mahdoh kita, ibadah langsung. Adapun ibadah mahdoh kita bisa memutuskan ibadah sosial. Jadi itu bisa saling. Sekarang seperti inilah dalam surat Al-Ma'un, kamu termasuk orang yang dusta dalam agama ketika menghardik anak yatim. Iya. Padahal misalkan bisa jadi yang disebutkan itu ahli ibadah, tapi ketika menghardik anak yatim yang sifatnya sosial, bahkan agamanya disebut dusta. Innalillahi. Terus wawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Yang seperti apa? Yang sholatnya lalai. Arti lalai kan bisa dimaknai sendiri ya, lalai dalam sholat. Terus yang kedua riya. Yang ketiga, yang di ayat terakhir ya, tidak memberi bantuan yang berharga kepada orang lain. Nah, berarti sholat kita celaka. Padahal kan, jadi sholat itu bukan diukur dari ibadah mahdoh saja. Hanya untuk sholat saja, bukan? Tidak, tapi ada efek yang dituntut dari setelah sholat itu sendiri. Ketika kita sholat, nih, sholatnya celaka atau tidak. Nah, kita lihat dia sukaria atau tidak. Kalau sukaria berarti masih sukaria. Terus kalau hartanya ada, luang, lapang, tapi ketika banyak orang yang meminta bantuan, meminta pertolongan, dia tidak mau bantu. Berarti salatnya celaka lah. Ya. Seperti itu. Jadi ibadah-ibadah sosial seperti itu jangan dianggap kecil. Jadi saring. Ya makanya sekarang ya lagi gentar-gentarnya ya tadi sedikit. Memang zaman sekarang sesudah ada komunikasi ya handphone. Ketika keluh kesal, misalkan contoh berantem istri dengan suaminya, status, upload, suami aku tidak menafkahiku, itu kan sudah mengumbar aib ya. Padahal itu udah suka sholat gitu kan. Itu sebetulnya dalam agama gak boleh gitu kan. Terus saudaranya pun sendiri, si ini mah suka keki banget ke aku kan. Padahal itu kakak beradik gitu kan. Akhirnya tetangganya yang melihat misalkan contoh kakaknya baik, akhirnya kan jadi buruk di hadapan masyarakatnya gitu kan. Karena apa buruknya? Karena sekarang gampang banget ya dilihat ininya dari status. Kan suka kadang begini, dikit-dikit status, ada hal yang jelek-jelek. Berarti dia itu sudah menggumbar aib dosa ya kepada semuanya gitu kan. Contoh membicarakan orang lain sekarang memang lemah lembut, tapi kan upload, akhirnya yang tidak tahu jadi membaca gitu kan. Oh ternyata orang itu begitu ya, iya beb, iya dia tuh gini-gini itu kan. Padahal kebaikan dia itu sudah banyak. Hal yang sepele karena mungkin itu akhirnya itu dijelek-jelekan. Nah itu yang sangat dianjurkan oleh agama, tidak boleh ya. Sekaligus dia itu ahli ibadah, ahli taklim itu kan, pengajian, mau cewek mau laki, tapi masih mengikut dalam hatinya dengki seperti yang tidak membicarakan kepada orang lainnya gitu kan, tidak ini kan, tapi dia melewati status itu kan dosa juga gitu kan mungkin ya. Iya, memang hati-hati juga. Iya betul.
Karena yang tadi ketika mengandung ghibah, terus mengandung eh, perilaku yang membuka aib orang, terus apalagi ada fitnah, nah itu udah bahaya. Bisa bisa mengurangi pahala udah jelas ya. Iya mungkin. Iya, Bahkan saya mengutip perkataan Agib ya. Jadi kalau udah sifatnya digital, saya kata Agim sendiri susah ngejar tobatnya. Saking cepetnya. Semoga Agim sehat ya. amin ya Allah. Karena saya juga banyak belajar dari Ya, pemikiran. Ya, istilahnya kajian kita ini mugia bermakna ya, didengarkan oleh seagama gitu kan, seini saudara-saudara kita yang berada di mana saja. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, sifat dengkinya Allah hilangkan gitu kan, dan yang merasakan suka membenci orang bertobatlah gitu kan. Kenapa? Karena yang namanya usia ya, yang namanya usia itu kan tidak tahu antara di muda atau di tua, itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi disebutkan disayangkan ketika suka ibadah, disayangkan ketika suka sodako, masih ada riaknya, itu yang disayangkan sekali ya. Hanya dapatnya itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya tadi. Ya. Seperti dalam surat Al-Maun tadi, Iya. termasuk orang yang celaka dalam salatnya. Innalillahi. Ya makanya insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat, yakin bermanfaat banget di kalangan semua ini yang mungkin mereka itu ingin tahu ya tentang isinya yang tadi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah, yang bahasa tadi membahas antara dengki, antara sirik, antara apa, membenci ke orang lain, hilangkanlah ya, gak ada gunanya. Semoga kita ya, dalam ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, istilahnya lebih baik kita mengalah gitu kan, daripada untuk memanjangkan bahasa-bahasa yang tadi ya. Jadi yang dikajarannya juga nggak ada manfaatnya, lebih baik kita diam daripada kita berkoar terus tidak ada manfaatnya. Itu aja. Ya, jadi kalau kita mau mencontoh junjungan kita baginda Nabi, ya baginda Rasulullah Muhammad, itu kan ketika di Taif saja ada yang melempar, gitu. sampai berdarah. Tapi Rasulullah malah ketika ditawarkan ya oleh malaikat, ini harus diapakan yang satu itu. Iya betul. Tapi Rasulullah sendiri kan, ya kalau mereka nggak ada, terus tugasku apa? Justru tugas kita itu artinya menyampaikan dakwah, mengajak yang tadinya masih ada keterikatan dengan hal-hal sifat hati tadi ya. Ya mungkin dengan dakwah kita bisa sedikit berubah. Karena memang ketika kita bicara keimanan ya, kan iman itu ada yazid yang bertambah dan berkurang. Itu imannya kita. Iya. Ya, bertambah dan berkurang. Bagaimana agar iman kita bertambah terus kan? Dalam keterangan ada, jadi perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Itu untuk mengupdate keimanan kita. Adapun di masyarakatnya tadi lebih banyak meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, insya Allah teori-teori akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu teruji dan berhasil. Mau diterapkan ke pedagang, oke.
mau diterapkan kepada ulama, oke, itu akhlak. Mau diterapkan kepada dokter, mau diterapkan kepada semuanya ya, itu teori-teori Rasulullah Iya, tidak ada yang diragukan. betul, betul, betul. Jadi ketika kita bicara iman kita bertambah dan berkurang, ya kita harus sadar betul ketika iman kita lagi bertambah, ya kita terus update dengan makna-makna tadi kalimat la ilaha illallah, disertai dengan kebaikan-kebaikan tentunya amal saleh. Tapi ketika iman kita dalam keadaan berkurang, kita sendiri kan yang tahu ketika kita muhasabah, oh, kayaknya iman kita ini, iman saya ini mulai turun nih, mulai suka marah-marah, suka uring-uringan, suka ini. Nah itu ketika ada kesadaran seperti itu, maka segera gitu. Jangan sampai di nanti akhirnya makin susah. Ibarat lampu ya. Lampu itu ketika lampunya redup, padahal wattnya sama, Iya, tapi lampunya redup. Itu apa yang salah? Nah ternyata tidak dibersihkan. Lampunya 10 watt, awalnya nyalanya terang, tapi kenapa lama-lama jadi redup? Nah ternyata masalahnya satu, tidak dibersihkan. Makin lama tidak dibersihkan, makin karatan. Dan karena makin karatan, akhirnya cahaya di dalam itu tidak keluar. Iya. Nah jadi ibarat hati itu seperti itu. Innalillah. Yang menunjang ya, yang menunjang kepada keimanan, ya salah satunya dari hati itu sendiri. Ketika tidak dibersihkan, atau nanti dibersihkannya, akhirnya lama-lama redup. Nah mungkin bisa jadi nanti jadi hati yang mati. Nah barangkali itu ketika kaitkan dengan makna keimanan tadi, yang jelas keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, kita sudah percaya ya, sudah yakin itu kan, termasuk qada dan qadar. Hari akhir apa maknanya? Bahwa tidak ada yang abadi. Jangankan menunggu akhirat, menunggu kematian, bahkan ketika kita masih berada di dunia pun tidak ada yang abadi. Tidak sedikit suami istri yang awalnya mengikat janji dengan sumpah ya, di depan penghulu, tidak menunggu kematian, tidak menunggu waktu lama, berpisah. Betul. Itu makna ketidakabadian. Padahal semuanya berharap itu abadi. Dan masih banyak. Tubuh kita salah satu contoh ketidakabadian ya seperti itu. Awalnya segar, pekat, akhirnya keriput, mulai banyak penyakit yang terasa dan lain-lain. Begitupun dengan alam ya, yang dulu begitu asri, ternyata sekarang begitu banyak berubah. Nah itu makna bahwa tidak ada yang abadi, semua pasti hancur. Betul. Ternyata di saat benda-benda, makhluk-makhluk ya tersentuh waktu, artinya tidak abadi, tapi ada sesuatu yang begitu kuat, yaitu hati. Tubuh kita ini udah bergetar karena usia, tapi hati kita masih seperti dulu. Bahkan ketika kita benci kepada seseorang 20 tahun, 50 tahun itu masih terpendam. Berarti kebencian itu tidak termakan oleh waktu. Tidak termakan oleh waktu. Dia makin lama justru kebenciannya makin kuat. Padahal badannya udah rempeng, udah mau mati. Tapi
Kebenciannya itu begitu dahsyat. Nah, oleh karena itu berarti indikatornya apa? Nah, indikatornya ketika penyakit-penyakit hati tidak kita segera bersihkan, maka akan sulit untuk dibersihkan karena cuma hati kita sendiri yang bisa membersihkan. Nah, itu makna dari hari akhir itu sendiri bisa sampai ke hati itu sendiri. Tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari sudah berapa lama kita bermusuhan. Padahal kita sudah sama-sama tua. Berarti kan musuhan itu tidak termakan waktu. Nah, makna qadha dan qadar. Kalau dalam keterangan itu kan ada mubrom, ada goyro mubrom, artinya ketentuan yang bisa dirubah dan ketentuan yang tidak bisa dirubah. Nah, artinya Rasulullah pernah menjelaskan dalam hadis bahwa yang bisa mengelak, artinya merubah takdir seseorang itu adalah doa, dan yang bisa menambah umur seseorang yaitu perbuatan baik. Insyaallah. Tapi itu keterangan dari Rasulullah ya. Tapi apakah kita berhak, pantas merubah takdir? Nah, itu pertanyaan. Menurut Pak Ustadzidin, apakah kita berhak merubah takdir yang telah ditentukan Allah atau tidak? Yang hanya bisa merubah gitu ya. Ya, kita mah istilahnya mungkin ketergantungannya hanya Allah yang tahu gitu. Nah, itu. Jadi kita berdoa sebagai ibadah ya. Bukan bermaksud untuk merubah takdir. Karena takdir itu sendiri hanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Saya malah sampai terharu ketika mendengar kisah ya, membaca kisah bahwa Rasulullah sangat bahagia ya ketika ada kelahiran cucunya Hasan dan Husain. Iya. Tapi di saat memangku kedua cucu, Rasulullah menangis kan, menangis. Sehingga ditanyakan, ya Rasul, kenapa menangis? Karena aku tahu nanti akhir hidup dari cucuku ini gitu. Yang satu kan diracun, satu dipenggal. Sehingga Rasulullah mencium mulutnya dan ke Husain ya, mencium lehernya. Padahal di sana Rasulullah tahu takdir cucunya itu seperti apa di akhir hayat. Tapi apakah Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, ubah takdir cucuku? Tidak kan? Ya. Nah, jadi kita berharap yang terbaik saja. Karena sebetulnya ketika ada pengertian takdir baik dan takdir buruk, sebenarnya tidak ada yang buruk, takdir dari Allah yang baik. Baik, tergantung kita tadi memaknainya. Ketika memaknainya dengan penuh kesadaran bahwa yang membuat qada dan qadar itu sendiri adalah Allah, ya kita serahkan kepada Allah, Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika masih. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian di hari Minggu ini untuk kita berdua, umumnya kepada semuanya ya, yang mendengarkan channel kita. Semoga Allah mudahkan apa yang kita atau mereka yang diinginkan, moga-moga Allah mudahkan segala urusannya, itu kan. Dan yang tadi ya, sifat yang tadi yang disebutkan tadi, yang keki, yang benci,
atau apapun hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa dilepaskan sedikit-sedikit ya untuk bertobat. Ya. Sayangnya kita ibadahnya gitu kan, jadi hanya sia-sia di hadapan Allah, dan kita ini semuanya akan musnah, akan mati. Apa yang siapa Allah yang memberikan kehidupan, pasti kita semuanya akan mati, meninggalkan semuanya alam dunia. Makanya sayang sekali ya, di usia misalkan contoh 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai 60 mungkin, mempunyai hati yang tadi dah, yang kotor, yang suka membenci ke orang, terus dianya suka sholat, itu disayangkan ya. Itu mudah-mudahan istilahnya bertobat ya, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai istilahnya terlambat tobat ya, karena kematian itu tidak ada yang tahu. Itu aja barangkali kan. Jadi cukup ya. Ya tutup aja. Alhamdulillah. Insyaallah bermanfaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad وتنبرز به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل ما نملا صلى الله عليه وسلم. Sehat.